Tuhan, tidak ada tempat yang kekal yang bisa menerima kami dengan segala kelemahan kami, kecuali kami bersama dengan anak-Mu yang sudah bangkit itu menyambut kami di awan-awan. Dan pada saat itulah Tuhan, kami mendapatkan satu kekuatan. Kami mengerti bahwa kami sudah masuki dunia yang baru, alam yang baru, bersama dengan Engkau selama-lamanya. Dan itulah pintu yang kami nantikan, itulah hati yang terus mendapatkan penantian di hadapan Tuhan. Kami hari ini Tuhan menanti-nantikan hal seperti itu. Tetapi dalam kehidupan kami mendapatkan bahkan seorang imam besar pun bisa mempunyai dosa yang besar, bahkan tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Hari ini kami mau belajar, Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan aku sempurna. Dan sebaliknya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah menyempurnakan kami. Engkau sudah memberikan hidup yang baru. Tapi kami seringkali berkata, aku masih berdosa. Tuhan, ampuni saya akan terus berdosa terus. Dari satu sisi kami tahu kami tidak layak di hadapan Tuhan. Dari sisi yang lain kami sembarangan hidup, karena kami merasa Tuhan mengampuni kami terus. Dan disitulah Tuhan, kami sebagai orang tua, kami seringkali lupa bahwa kami sebagai orang tua juga harus berani meminta maaf kepada anak-anak kami jika kami salah, jika kami keras, ataupun jika kami tidak mau tahu anak-anak kami karena kami lelah, kami kecapean. Kami merasa bahwa kami harusnya sebagai orang tua tidak boleh meminta maaf pada anak. Tapi hari ini Tuhan didik kami supaya kami menjadi orang tua yang lembut hati, orang tua yang penuh dengan kasih dari Tuhan, penuh belas kasihan. Dan disitulah anak-anak kami melihat kami, bukan kelemahan kami, tetapi Kristus hadir dalam kasih-Nya, sehingga anak-anak kami menghormati kami, bukan menghormati kami dalam kelemahan kami, tapi menghormati Tuhan yang ada dalam diri kami. Itulah kasih yang kekal yang harus ada dalam keluarga kami. Arahkan hati kami Tuhan, diri kami. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan membuka satu perikop yang bagi Bapak Ibu mungkin sudah mendengarkan ini puluhan kali dan bahkan ratusan kali, ya, tentang anak terhilang. Karena keterbatasan waktu, saya akan berkonsentrasi pada ayat-ayat tertentu saja, tapi kita baca secara utuh perumpamaan yang terhilang. Saya akan bacakan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Jika ada yang saya tekankan, saudara itu saudara catat sedikit, ya. Lukas 15 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Jadi dia tidak salah meminta haknya. Jadi dia meminta haknya. Itu di garis bawah. Yang menjadi hakku. Seorang anak itu selalu berpikir demikian. Itu tidak dosa. Saudara, jangan berpikir anak kita kalau minta seperti saudara itu dosa. Ini bukan ini, nanti aja. Nah, kalau dia punya hak, hak hidup, hak sekolah, hak untuk makan, saudara harus kasih. Ya, jika itu ada. Jika tidak ada, yang puasa sedikit lah. Gitu, ya. Oke, saya lanjutkan. Kata yang bungsu pada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Perhatikan, sudah dibagi. Yang sulung pun sudah dapat. Betul, ya? Nanti yang sulung mengatakan, aku nggak dapat. Nah, salah ya. Kenapa? Sudah dibagi. Dia bagi-bagikan hartanya. 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh, ya, mencapai cita-citanya, ya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu. Dengan apa? Hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai apa? Nah, sudah garis bawah, mulai bangkrut. Kalau orang itu kalau nggak bangkrut nggak bisa bertobat. Kadang-kadang kita ini harus dibangkrutkan karena kurang ajar kita.
Ya. Akhirnya mulai marah. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Siapa nggak tahu ya namanya. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi urusan babi ini ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Cari ampasnya pun meminta-minta ampas tuh, nggak dikasih. Jadi ini orang kalau nggak mati dia pasti. Ya, ini betul-betul menuju titik akhir hidupnya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Nah, orang mulai sadar, aduh saya miskin ya, aduh saya bangkrut ya. Nah, dia mulai menyadari keadaannya. Ya, bagaimana dirinya, statusnya dia. Perhatikan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan atau budak ya, bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Pembantunya, papanya, jongos-jongosnya, pengerjanya, yang paling bawah pun masih limpah dengan makanan. Di rumah bapak begitu limpah, saya ini bagaimana? Makan pun susah. Jadi dikatakan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia mulai sadar ini posisi. Dia mulai membandingkan, saya begitu hancur di bapak saya, di rumah bapak saya. Aduh, pembantunya, budaknya pun makan udah terlebih dulu. Saya di sini anak majikan ya. Makan nggak bisa cari-cari sampai mau mati kelaparan. 18 dikatakan apa? Aku akan bangkit dan kemana saudara? Pergi pada bapakku dan berkata kepadanya. Nah ini saudara satu komitmen. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia tahu posisi. Dia tidak mencaci maki. Kenapa teman saya nggak bantu saya? Kenapa? Nggak ada tujuan apapun. Dia sadar posisinya. Dia tahu di mana dia berada. Nah, kalau sudah sadar posisi dia di mana, baru bisa bertobat. Saudara dengan Bapak. Orang yang tidak tahu posisinya di hadapan Allah tidak mungkin bertobat. Kalau dia menyesal, itu akan jatuh lagi dosa, nggak habis-habis. Tapi kalau dia sudah tahu di hadapan Bapaknya, dia bangkit. Nah, dosa itu tidak akan dilakukan, baik berzina, baik narkoba, baik apapun. Kunci rahasia ini. Ya, oke. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Coba. Posisi dia anak dia sadar, aduh daripada seperti ini kan sudah dapat haknya semua, hak anakku sudah hilang sebagai anak. Sekarang apa? Dia paling tidak jadi budak dulu, nggak apa-apa. Posisinya jauh sekali di bawah. Ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, perhatikan, ayahnya telah melihatnya. Lalu, nah ini kuncinya. Apa? Tergeraklah hatinya oleh apa? The merciful Father. Jika saudara ingin anak saudara akan bertobat dan cepat bertobat, hai bapak-bapak, miliklah hati. Jika tidak, engkau membuat anakmu marah, membuat anakmu dendam, membuat anakmu akan terus tidak pernah mengingat hidup dan pekerjaan puji kita. Kenapa? Karena kita menyimpan kesalahan anak kita. Kita bukan murah hati, kita tidak belas kasihan. Tapi bapaknya belas kasihan, karena tidak mungkin kalau dia menilai anak yang kurang ajar ini, dia melihat, ngapain kamu balik? Kan gitu, kan secara orang gitu kan dia tanahnya, dasar lo, kenapa balik? Nggak nyesel kamu. Wah, kata-kata ini kata-kata penghakiman. Itu kata-kata iblis. Tapi sih, selama kita hidup, kita selalu memakai kata-kata ini. Anak kita kalau sudah salah, anak kita coba dites semua. Nanti kalau direkam seluruh hidup kita ini, kemudian dipaparkan Tuhan kepada kita, bagaimana kita mengajari anak kita, mata kita melotot-melotot. Wow, capek kok. Murah hatinya di mana? Belas kasihan di mana? Saudara, kalau sudah bisa memiliki hati seperti ini, anak kita kurang ajar seperti itu,
Tapi yang keluar bukan dakwaan, bukan kritikan, bukan menuju anak kita, tapi belas kasihan dari Tuhan. Saudara, dunia ini khususnya rumah tangga Kristen, saya percaya penuh sukacita dan besar. Amin. Kalau nggak percaya praktek ini, saya beritahu benar. Sudah ada 7 keluarga di Gloria, masa lalunya hancur lebur. Sekarang mereka bersukacita dengan apa? Kenapa? Ini rahasia. Tidak membalas cacian dengan cacian, dendam dengan dendam, enggak. Air tuba dibalas dengan air susu. Itu anak Tuhan. Anak dunia apa? Air susu dibalas dengan dendam. Kan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu apa? Merangkul. Ada suami istri datang pada saya, mau cerai, surat pengadilan dibawa di tangan, sampai 2 jam lebih, 3 jam berbicara. Surat itu akhirnya dibuang. Terakhir saya dengar dirobek. Dia peluk istrinya. Istrinya mengatakan, selama 21 tahun saya merindukan pelukan ini, Pak. Di depan saya. Selama 21 tahun saya merindukan pelukan yang penuh dengan kedamaian. Tidak pelukan istri suami saya, Pak. Kalau udah deket tuh mau seks, kebutuhan saya jijik melihat. Maaf saudara, karena di sini banyak orang dewasa. Jadi saya merasa sebagai pelacur, Pak. Tapi begitu dia bertobat, dia peluk istrinya, rangkulan itu, dia menangis dengan ini loh yang saya ingin. Betul nggak ibu ini? Saya tanya hati yang mana? Saudara, kita ini manusia berdosa sekali. Ya. Bapaknya itu merangkul. Terus apa yang terjadi? Saudara, mencium dia. Saya percaya saudara, jika saudara bertengkar, wah dia suami istri itu sudah bertengkar dengan anak, dengan siapa? Nah mungkin nggak bisa rangkul. Apa sih? Betul nggak? Mau cium aja gimana? Mari, jangan rangkul. Nah, kalau rangkulan itu bisa diterima dan kemudian bisa ada satu komunikasi, itu artinya damai sejahtera itu langsung menguasai hati kita. Bukan hanya di rumah tangga, di pelayanan Tuhan pun sama. Saudara, jika para pemimpin gereja tidak bisa saling merangkul mencium, jangan harap gereja bertumbuh dengan bagai. Dengar saudara ngomong saya. Jangankan suami istri merangkul, pelayan pun tidak saling merangkul. Jangankan mencium ya. Pakai perempuan mencium bahaya itu. Artinya tuh begitu mesranya merangkul. Waktu saya menghabiskan 3 pendeta, semua orang heran-heran, Pak, aduh Pak, kamu itu bersukacita kenapa? Ih, Bapak berangkulan pendeta-pendeta, aduh senang sekali. Ada yang tanya, Pak itu dibuat-buat kan? Buat kepalang gitu, buat. Itu betul-betul murni dari hati kami. Kenapa? Ya inilah hamba-hamba Tuhan di Gloria. Kami mempunyai konflik dalam pengertian pendapat, tetapi hati kami disatukan oleh Tuhan. Amin. Kasih Tuhan itu menyatukan kami. Segala perbedaan itu kami saling mengangkat satu sama lain. Kelemahan kami saling mengangkat satu sama lain, membangun. Saya percaya Gloria akan menjadi contoh kepemimpinan bagi sinode. Tidak menyimpan apapun dalam hati. Ya, kita jalankan. 21. Kata anak itu kepada bapak, kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Setelah ini pemulihan. Pakaikan itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Garis bawah, anakku ini mayat, sekarang hidup baru. Bahasa aslinya adalah nekros. Nekros artinya bangkai.
mayat-mayat yang hidup bisa berjalan. Kita tidak pernah bisa mengerti kasih Tuhan. Yang tahu adalah kita egois, hidup kita dipimpin oleh daging kita. Kita mau orang lain itu lebih rendah dari kita. Saudara, dosa dari seorang pemimpin itu di sini. Tidak mau dia kelihatan lemah, bodoh. Kita mau kelihatan, tidak dia semakin pintar dipuji orang di orang. Itu bodoh dia. Saya beritahu, seorang pemimpin mau kelihatan lebih pintar dari orang lain, dia sudah jatuh dari tempat yang maha tinggi. Saudara, seorang pemimpin dia akan lembut, tahu diri, tahu rendah hati. Saya tidak beda dengan jemaat, penuh kelemahan. Ya. Dan saudara perhatikan baik-baik ayat 23. Setelah ada cincin dan juga sepatu dan kakinya semua dikasih ya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Nah, saudara perhatikan, pemulihan di dalam keluarga ini bukan hanya terjadi antara bapak dan anak. No. Saudara, jika kita mau pulih, suami istri pulih, dan kemudian istrinya dirangkul oleh dia, saudara, 2 minggu kemudian anak perempuannya datang dan berbicara. Dia mengatakan apa? Selama saya memendam, saya benci bapak saya. Tapi setelah bapak saya dengan mama saya berdamai, itu lenyap semua. Ini pengakuan anak yang besar. Ini mau menikah. Dia mengatakan, selama saya lihat, saya benci bapak saya. Mama saya selalu dituduh suatu ini. Dia simpan. Saudara perhatian baik-baik. Suami istri yang bertengkar, anak itu membawa dendam. Yang lemah dibela anak, itu hati Tuhan. Suami atau istri tuduh-tuduh suaminya terus gitu ya. Anaknya benci mamanya. Suami tuduh-tuduh istrinya, anaknya benci mamanya. Kenapa? Dalam hati moral yang dalam seorang anak, yang lemah itu pasti dia bela. Itu sifat Allah dalam diri manusia yang masih Tuhan berikan sisa-sisa. Tapi setelah mereka berdamai, kenapa saya mesti dendam? Mau dia sudah berdamai, betul nggak? Sudah luar biasa. Jadi waktu bapak dan anak itu berdamai satu dengan lain dengan kuasa belas kasihan itu, apa yang terjadi? Seluruh rumah sekelilingnya bersukacita. Jika engkau berdamai dengan anakmu, dengan istrimu, anakmu akan berdamai dengan engkau, dan suasana rumah itu akhirnya penuh dengan damai sejahtera dari Kristus. Dan bukan hanya itu saja, sampai tetangga-tetanggamu melihat, oh suami istri dulu kalau jalannya, suaminya di depan, istrinya di belakang. Di mall seperti itu, yang istri ke sana, suami ke sini, gitu kan? Masing-masing sesuai dengan hiburan dan hobinya. Enggak pernah satu begitu. Saudara, kalau saya pergi kemana-mana, ke mall, saya tidak pernah pisah dengan keluarga saya. Kenapa, saudara? Jika ada sesuatu yang hobi saya yang tidak terpenuhi, saya mengatakan, saya hidup bukan untuk diri saya. Saya harus melayani keluarga saya. Sampai anak saya mengatakan, Pak, anak saya yang perempuan sudah masuk di BK Penabur, masuk SMA. Dia ngomong begini, teman-temannya itu iri dengan keluarga kami. Kenapa? Kamu dia diantar satu keluarga bersama-sama. Terus kemana satu keluarga? Aku pilih papa aku, mama aku. Sampai minta-minta. Tante apa? Situ. Tahu nggak? Ini cari duit untuk kamu. Aku nggak butuh duit, Pak. Aku butuh kamu. Situ. Papa ini milihnya bisnis. Papa dibayar untuk bisnis. Itu kan? Betul nggak? Nanti koreksi masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Demikian ayat yang ke-24. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya padanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Wah, saking sukacitanya kan? Kan ini suasana gembira. Woi, adikmu kembali. Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Wah, saudara. Maka apa yang terjadi? Sukacita nggak ada sebelumnya. Nah,
orang diberkati, keluarga yang diberkati. Wah, dari kijang jelek, butut, sekarang naik CRV. Wah, pelit itu orang kaya itu. Orang kalau sudah itu jelek. Memang dia minta uang dari kamu itu, kamu tutup dia. Harusnya bersyukur kan. Seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Saya nggak pernah ini, saudara. Oh, puji Tuhan luar biasa kamu. Kenapa? Tuhan masing-masing memberikan kita talenta masing-masing, dan kamu tidak bisa gantikan saya tidak bisa gantikan kamu. Bersyukur dengan pengurapan Tuhan masing-masing. Keluarga kita juga sama. Jika ada keluarga lain diberkati Tuhan luar biasa, jangan pernah iri, nggak ada gunanya. Iri hati buat kamu stres, depresi, sakit jiwa, masuk rumah sakit akhirnya begini. Kalau orang diberkati, anak orang lain bisa nyanyi, wah suaranya bagus. Wah, itu kan karena anaknya majelis. Loh, kalau dia bagus suaranya nggak apa-apa. Loh, karena saya bukan anak majelis, Pak, anak saya nggak pernah dipilih. Memang suaranya jelek. Lu tahu diri gitu ya. Kalau anakmu suara baik ya nggak apa-apa, ayo berkompetisi dengan sehat dan benar. Nah, di pelayanan itu semua ada bagiannya, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Saudara, ayat yang ke 29, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Siapa yang keluar? Ayahnya. Ayah mengerti anaknya. Anak tidak pernah mengerti orang tua. Saudara, jangan pernah berbicara, oh nanti anak saya sadar, udahlah papa nggak usah kerja keras, nanti aku berbicara. Nggak ada anak seperti itu. Sebelum dia tahu dewasa benar-benar, anak kecil nggak ada. Maunya minum, makan, pipis. Anak kecil dari bayi itu jadi raja. Kamu melayani saya. Nah, nanti kalau sudah tua, sama juga. Kalau sudah jompo sama juga. Pipis juga nggak tahu kemana. Kalau sudah pipis, kalau udah waktu bayi dengan jompo sama aja. Tapi waktu dia tegar, waktu dia sehat, harusnya dia mengerti kasih orang tua. Nah, kalau tidak mengerti, saudara, kita harus belajar. Sampai hari ini barang siapa yang tidak pernah memelihara orang tuanya, jika engkau orang yang memiliki dan punya, tidak pernah memperhatikan orang tua, mungkin dalam hal sesuatu yang kecil, mungkin dalam hal makan, mungkin dalam hal banyak. Jika engkau mampu memperhatikan orang tuamu, perhatikan dia. Nanti saya berikan rahasianya. Kenapa itu harus dilakukan? Ayat yang ke 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, perhatikan saudara, dia menghitung jasanya, dia menghitung pekerjaannya, dia menghitung karirnya dia, usaha dia. Perhatikan dulu. Telah bertahun-tahun aku melayani Papa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Hebat sekali. Anak yang baik, hormat orang tua, tunduk orang tua, tetapi menyimpan segala kesombongan, kesalehan, kehormatan dia. Begitu anak yang sulungnya berdosa itu datang ke rumah diterima, dia pamerkan dirinya. Aku lebih baik dari dia, Bapak. Aku melayani engkau. Oh, ini dosa lebih kejam daripada dosa-dosa itu. Luar biasa. Ya, aku tidak pernah melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing, bukan lembu, kambing yang kecil aja, untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Ini muncul ya. Kok tahu pokoknya adiknya ke pelacur? Dia ikuti juga kan? Dia juga lihat ke pelacur-pelacur juga. Atau dia dapatkan informasi dari teman-teman? Susah dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tampil dituntut dia. Kata ayahnya kepada dia, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah apa? Mati. Ditekankan dan menjadi hidup kembali. Ia telah sesat, hilang, dan didapat kembali. Saudara, kesimpulan dari cerita ini, apa yang mengubah hati seorang anak? Apa yang membuat anak itu bisa bertobat? Saya tanya saudara, dalam pikiran kita mendidik anak kita, ini yang biasanya. Nanti kalau misalnya kamu jadi orang pinter, cari duit yang banyak, hidup yang enak, dan
tanam seperti Tuhan marah pada Imam Eli. Engkau tidak menanam Eli hati takut akan aku, tapi engkau tanam mereka adalah hak-hak mereka yang minta terus. Aku anak imam harus punya hak yang gede. Kenapa? Semua makanan aku dulu. Sampai akhirnya apa? Bukannya Imam Eli gendut, anaknya juga gendut. Maka kalau hamba Tuhan kurus itu puji Tuhan, itu Tuhan setia, kering kerontar. Pendeta-pendeta yang kurus kering itu, aduh Pak, ini pendeta saya setia. Yang gendut-gendut tuh, waduh ini pendeta berkata. Betul ya? Kita senang pendeta melarat atau pendeta yang kaya? Ayo coba. Ya jangan gitu Pak, kenapa kalau kaya nanti kita lihat gimana, kalau miskin gimana? Sudah hampir semua gereja tradition, khususnya gereja Chinese, senang pendeta itu melarat. Dengar baik-baik. Saya di Gloria mengubah ini semua. Kita tidak mau kaya seperti orang kaya seperti enggak. Semua yang menjadi hak yang Tuhan berikan pada kita, tolong perhatikan baik-baik. Hak hidup semuanya. Dan kita mau lebih baik. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan bisa memberikan persembahannya kalau dia itu sengsara hidupnya, menjadi teladan dalam perpuluhan, menjadi teladan dalam persembahan syukur, menjadi teladan dalam persembahan sulung. Bagaimana mungkin jika dia kekurangan? Katanya, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin jika ada musuhmu datang meminta jubahmu, kau kasih jasmu? Jangankan jas, baju aja tak punya. Jadi kasih yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Waktu dia mengatakan kasihlah musuhmu, saudara, itu bukan kasih biasa, kasih yang memperkaya engkau. Bukan dalam arti jasmani, bukan saudara. Hatinya itu luar biasa. Jika orang minta kalau jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil, bensinmu ada nggak? Coba ya. Kalau kita banyak pikiran gitu, kita antar sini aja kamu bersyukur, gitu kan? Banyak jam aja udah bersyukur, terus sampai tempat yang bisa ngomong. Nah, saudara, kita perhitungan. Kasih itu tidak ada perhitungan, tidak ada ukur-ukurannya. Kasih itu berasal dari hati yang murni dari Tuhan. Jika kau ingin mengasihi, kasih. Jangan ada imbalan, jangan ada memberi tangan kanan, tangan kirinya minta. Nah, saudara, ada satu ayat yang saya sudah ingin kita mendengarkan. Coba, Efesus 2 ayat 4. Apa yang menghidupkan anak ini? Saudara perhatikan. Apa yang menghidupkan anak ini sehingga anak itu kemudian melek, bertobat dan berubah hidupnya? Ya. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena apa? Kasihnya. Jadi oleh karena kasihnya, dikatakan di sini yang besar, mega itu, yang melampaui dari segala hal itu, saudara, yang dilimpahkannya kepada kita telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Banyak orang mengatakan kepada saya, Pak, ayo gereja KKR. Kenapa? KKR itu akan mengubahkan hati manusia. Betul, Tuhan bisa pakai, tetapi firman Tuhan memberitahu kepada kita dengan baik-baik. KKR itu hanya mengundang banyak orang datang, tapi bukan jenis kualitas orang yang datang ke sana. Saudara, ada pendeta satu mengatakan, soal KKR itu sudah 2 juta orang di Indonesia sudah mendengar kaki saya, dan lebih daripada 600.000 orang datang ke depan acungan tangan menjadi hamba Tuhan. Saya tanya, Indonesia selama 50 tahun tidak ada perubahan apa-apa. Artinya apa? KKR itu sia-sia, tidak mengubah apa-apa. Saudara, apa yang bisa mengubah Indonesia? Apa yang bisa mengubah keluarga saya? Bukan KKR. Tetapi saudara perhatikan kalimat itu. Dan orang selalu bayangannya, wah berkorban, orang banyak, wah gelar, mujizat yang luar biasa, orang terkagum-kagum. Nggak mengubah apapun, saudara. Apa yang mengubah itu? Saudara perhatikan. Setelah waktu kita menasihati anak kita, kamu ya begini punya, ayo. Oke, ataupun firman Tuhan kita bicarakan, waktu kita saat itu bersama dengan anak kita, Tuhan berbicara begini, iya Pak. Ya. Saudara, sekali lagi, anak yang kurang ajar ini, yang sangat-sangat menghina orang tua itu,
Dia tidak bertobat karena khotbah bapaknya, karena nasihat bapaknya. Tidak. Apa yang membuat dia bertobat? Saudara, kasih dari orang tua. Dan banyak orang tua tidak pernah mendidik anak, hanya mendidik apa? Secara logos, logika, knowledge, kiloskop, mulut. Tidak ada teladan kasih dalam dirinya. Keluargamu nekros, keluarga mayat. Saudara, saya sampai hari ini selama saya bisa antar anak saya antar anak saya. Kelihatannya begitu mudah, sopir aja bisa kok, ini bisa kok. Engkau tidak tahu, waktu kau mengantar anakmu, engkau menanam kasih Allah, bagaimana engkau menyertai anakmu. Engkau pikir saya bisnis, urusan itu urusan sopir aja, urusan pembantu. Saudara, engkau kehilangan hadirat daripada sebagai papa dan sebagai mama. Bersama anakmu, engkau kehilangan itu. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia tidak akan kembali pada engkau. Kenapa? Tidak ada kasih Allah dalam diri yang kau tanam. Saudara, disinilah seorang anak tahu arti kasih Allah yang kekal itu, yang dia tidak bisa jelaskan. Tetapi dia mengatakan, semua orang akhirnya melihat betapa baiknya papa saya, mama saya. Kenapa? Di dalam kasihnya itu menyertai saya. Allah itu terlihat jelas melalui papa dan mama saya. Allah itu kasihnya di awal-awal. Dia hanya bisa dilihat dengan kasih yang nyata. Jadi 3 hal yang besar yang luar biasa. Saya waktu pertemuan hamba Tuhan di Cirebon, pendeta-pendeta seluruh Bandung, saya beritahu kepada mereka, seorang hamba Tuhan mempersiapkan diri luar biasa. Sekolah Alkitab, wah, otaknya dipersiapkan, digosok sampai kinclong. Wah, hebat, menyiapkan khotbah luar biasa, fasih lidahnya, bersilat kata pintar juga. Dipersiapkan otaknya, pengertiannya luar biasa, sampai bahasa Ibrani, bahasa roh, dan bahasa-bahasa tak dimengerti oleh jemaat, keluar semua. Pak, Bapak ngomong nekros itu apa, Pak? Nggak tahu aja, Pak. Nekros itu mayat. Kan jelaskan tadi kan? Kalau saya nggak jelasin nggak bahasa itu, sudah ini berbahaya. Masalah waktu semua orang dipersiapkan otak yang luar biasa, dan kemudian orang berpikir, oh inilah saya sudah bisa dengan benar. Oh, jauh. Setelah sekolah teologi dan pendidikan apapun di gereja, pembinaan tidak membuat engkau bisa menanam kasih Allah. Sudah, dengar Bapak ya. Waktu saya mengerti, saya beritahu anak saya, kalau mati-mati seperti ini, engkau bisa memberitahu dia pikiran dia, dan pikiran dia bisa benar. Selama dia tidak ada masalah, begitu ada masalah, pikiran dia nggak bisa bekerja, dia akan melawan Tuhan. Yang kedua, orang mulai senang dengan apa? Satu hati. Dia setelah pengetahuan dipikirkan, wah yang penting itu Pak, saya benar-benar bersuka cita. Yang penting itu saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Betul. Anak kita kadang kita beritahu, kita sibuk dia, wah secara pengertian dia pintar. Terus secara ya sosial dia tidak ada masalah, dia bersama-sama dengan kita. Saudara, banyak keluarga seperti ini, itu keluarga idaman. Tapi keluarga Kristen bukan. Apa keluarga Kristen? Saudara, kita menanamkan kasih Allah yang besar sekali pada saat, bukan pada saat hidup tenang biasa, tapi pada saat kita mengalami Kristus bersama-sama. Saya beritahu ya, ini contoh. Sampai sekarang masuk ICU, jemaat kami. Ya. Saudara perhatikan, kadang-kadang seorang waktu dalam ketenangan luar biasa, hatinya tenang, damai, itu memuji Tuhan luar biasa. Betul? Ya, enak sekali. Tetapi ada tetapi. Waktu dia mengalami satu penyakit, stroke, kanker, cuci darah, kemo, kanker gitu, iman itu langsung drop sampai titik terendah. Dan bahkan dia sadar, dia mengatakan, Pak, tolong doakan saya ingin dipanggil Tuhan hari ini. Kenapa? Dia ingin kalau boleh dia berhenti. Kenapa? Saya sebagai mama, saya memelihara anak saya. Saya menyiapkan semuanya. Wah, ini mama yang baik sekali.
Begitu saya sakit, semua memelihara saya nggak bisa terima. Saya menjadi mayat. Saya hanya menjadi orang tua yang menyusahkan anak-anak, istri. Dan dia tidak mau hidup seperti ini. Dia mau hidup menopang anak-anaknya. Dia kelihatan lebih daripada bisa mendukung anak-anaknya. Itu orang tua seperti itu. Begitu orang tua itu sakit dan bisa bapak lumpuh, saudara, semua orang tua kehilangan harga dirinya. Dan apa yang berbicara? Buat apa Tuhan hidup seperti menyusahkan anak saya? Betul. Tetapi Tuhan mengajar keluargamu untuk mengembalikan hormat dan kemuliaan di dalam Tuhan. Ini artinya saya harus selesai. Ya. Nah, saudara, saya bersyukur di hadapan Tuhan jika kita semua memiliki hati waktu iman itu masuk dalam yang sedalam-dalamnya. Saudara, perhatikan, damai sejahtera sama manusia, uang, suasana itu langsung runtuh. Dan apa yang terjadi? Nah, ini yang saya katakan. Waktu anak itu dalam keadaan runtuh hidupnya dan dalam kemelaratan, dia mengingat bukan khotbah papanya, bukan pengertian dia tentang apa yang menjadi baik dan jahat, bukan. Dia sadar semua, tahu. Tapi yang mengubah hatinya apa? Dia melihat kebaikan papanya kepada budak-budaknya. Kasih papanya kepada budak-budaknya itu. Dia baru ngeh. Dia baru kinclong. Pikirannya baru terbuka. Oh, dia baru sadar betapa enaknya di rumah bapakku. Pembantu budak-budaknya pun berlimpah dengan makanan. Begitu murah hatinya bapakku, begitu penuh belas kasihan. Itu mengubah dia. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Yang mengubah hati manusia bukan hanya pengertian otak kita, tetapi firman Tuhan tuliskan, hampir semua sudah dituliskan. Yang mengubah hati adalah firman Tuhan katakan dalam Yesus Tuhan, kasih Allah mengubahkan, menghidupkan kamu. Jika saya tidak pernah menanam kasih Allah ini, pada saat apa? Pada saat aku jatuh nilainya, hancur, hamil di luar nikah. Dengar baik-baik. Saya pernah mengatakan, keluar dari Indonesia, tak ungsikan ke Australia. Kemana? Kalau perlu ke Mars. Itu juga ya. Supaya semua nggak ada yang tahu dosa-dosa kita nggak tahu. Manusia atau orang tua malu sekali waktu anaknya jatuh dalam dosa. Dengar baik-baik. Bapak yang baik ini tidak. Dia angkat tangannya, dia lari, dia rangkul anaknya. Amin. Mau lakukan ini? Rangkul anakmu waktu dia hamil. Anakku, engkau tetap anak. Aku mengasihi kau walaupun kau hamil. Kita manusia nggak bisa seperti ini. Kita marah dengan Anda. Kurang ajar kamu, kurang apa bapamu. Wah, bukan hanya matanya keluar. Karena kartun itu. Alis itu. Mukanya merah, weng. Anak mau, papa saya tidak. Dia dendam dalam hatinya, dia simpan sampah-sampah dosa itu. Tapi waktu kau buka koran-koran, saya percaya tidak ada tembok sebesar apapun dan dosa yang bisa bertahan waktu Allah memberikan kasih dalam hatimu. Dan dosa yang ada dalam hatimu yang begitu besar itu pasti akan runtuh waktu merangkul dia. Inilah yang Tuhan minta kepada kita. Saya tutup dengan satu cerita. Di China suatu hari Bapak, ini kan hari Bapak. Terus ada satu anak ditanya. Anak ini dari kecil, dari umur 4 tahun, dia pelihara papanya. Kencingnya papanya, semua dibersihkan oleh dia. Kenapa? Mamanya waktu 2 tahun anaknya masih kecil, mamanya lihat suaminya, ini suami kan, suami dia tambah lumpuh, tambah berat, akhirnya pergi kawin lagi selingkuh dan akhirnya menikah dengan orang lain yang kaya. Kenapa saya punya suami begini? Apa? Itu kan caranya lagi. Mana udah suami lumpuh? Mana suamimu? Aduh lumpuh. Suami kok lumpuh? Gak bisa melayani kamu, gak bisa memberikan apa-apa, menjadi beban hidupmu. Ngapain punya suami itu? Ingat, cari yang muda, yang ganteng, yang baik. Wah, kecantol juga. Puji setan. Kan puji setan itu kan. Wah, dia menikmati hidupnya, wah segala sesuatunya. Suaminya ditinggal, akhirnya jatuh juga orang tua. Anaknya dari umur 2 tahun terus
kemudian umur 4 tahun dia mulai biar apa? Dia tidak sekolah. Saudara dengar betul. Namanya dulu Cadang. Saya tahu waktu saya di IPC. Saya waktu melihat itu, wah, sudah tergerak hati saya menangis. Dan dia waktu mendapatkan penghargaan, saudara, dia dites. Waktu dia umur 12 tahun, dari 4 sampai 12 kira 8 tahun, dia pelihara papanya sampai papanya mati. Dia umur 12 tahun. Semua orang-orang itu kasihan dengan dia. Dari kecil dia seperti itu. Saudara, kemudian orang dari pemerintah datang. Ditanya, kamu bisa apa? Ditanya, anak ini pintar juga ya. Dites sama matematika. Saudara tahu, punyanya SMA itu dikerjakan tanpa salah. Nggak sekolah, nggak apa-apa. Dites pengetahuan tentang China, negara begini, dia tahu semuanya. Dia tanya, kamu tuh nggak sekolah kok bisa? Dia sudah tahu, semua buku-buku tetangga nggak dipakai. Itu pelayanan kami anak jalan. Itu Pak Yunus itu melayani di sana, di pastor. Semua yang nggak terpakai itu yang orang-orang kaya itu yang dibuang semua, dia ambil semua, dia baca semua. Dari yang SD sampai SMA baca semua. Dan Tuhan kasih kecerdasan. Saudara, dia dapat beasiswa sampai S2, bahkan sampai S3, dikasih semuanya. Dan dia dipanggil oleh pemerintah, diberi penghargaan sebagai anak yang mengabdi kepada orang tua. Namanya Cadang. Saudara, setelah ditanya, saudara perhatikan, ditanya, kalau begitu, kamu senang nggak? Ditanya, gimana? Ya, lu kenapa kamu nggak suka cinta? Sebenarnya apa sih yang kamu ingin dari hidupmu? Kamu mendapatkan luar biasa ini, kamu nanti ke depan menjadi orang besar, bisa menjadi perdana menteri, menteri ristek seperti B.J. Habibie. Ya kan? Gua nanti jadi luar biasa. Dia menangis. Teteskan air mata. Kaget dia. Lu kenapa kamu menangis? Semua kita ini bersuka cita luar biasa. Bangsa kami memiliki anak seperti kau, kita senang. Terus tanya, apa sih mau? Dikasih mic, dia ambil. Saudara perhatikan kata-katanya. Yang aku ingin mamaku kembali. Saudara perhatikan hati satu hati. Kasih itu tidak bisa digantikan dengan beasiswa, dengan uang, dengan kedudukan, dengan makanan, dengan apapun. Dia mengatakan, aku rindu mamaku datang. Aku ingin mamaku kembali padaku. Walaupun mamaku itu rusak hidupnya, tapi dia mama. Saudara, waktu dikatakan dia menangis, jadi semua itu nggak ada gunanya kecuali kasih mamaku dulu kembali. Aku terima. Seminggu kemudian waktu mamanya melihat, waktu dia menjadi pelayan bar, sudah dia tergerak, dia lihat anaknya, wah jadi orang luar biasa. Bukan itu menggerakkan hatinya, tetapi kasih anaknya yang menantikan mamanya ini. Akhirnya membuat anak dan mama ini ketemu. Saudara, saya tanya, kita mengasihi anak kita bagaimana? Mari kita bersama-sama berdoa pada Tuhan. Tuhan, berikan aku kasih yang dalam. Oh Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Mari kita berdiri. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Bersama-sama kita menyanyikan lagu ini yang besar yang bersama saya.